Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aimanukum. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kajian kitab Riyadhus Shalihin pada malam hari ini masih melanjutkan bab birrul walidain dan silatul arham, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung persaudaraan atau kasih sayang. Pada pengajian yang lalu sudah saya bacakan hadis yang ke-15, dan dalam bab ini hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi itu ada 24 hadis. Ini salah satu isyarah bahwa berbakti kepada kedua orang tua dan selalu menyambung kasih sayang itu merupakan bagian terpenting dari ajaran Islam. Hadis yang ke-16, Wa'an Abi Sufyana, dan diriwayatkan dari Abi Sufyan, Sokhr bin Harb, nama aslinya Sokhr bin Harb, radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Fi hadisihi, dalam hadisnya Abi Sufyan at-Tawili yang panjang. Fi qissati Hiraqla, dalam kisah Raja Hiraklus. Jadi aslinya hadisnya itu panjang, tapi di sini hanya dinukil sebagian. Anna Hiraqla, sesungguhnya Raja Hiraklus, qala telah berkata li Abi Sufyana, kepada Abi Sufyan. Abi Sufyan ini delegasinya Rasulullah, ditugaskan oleh Rasulullah untuk mendatangi kerajaan-kerajaan untuk memperkenalkan Islam. Nah, tugasnya Abi Sufyan inilah menemui Raja Hiraklus. Ketika sudah bertemu, terjadilah dialog. Raja Hiraklus menanyakan, "Famadza ya'murukum bihi?" Apa yang diperintahkan kepada kalian oleh Nabi kalian, yakni Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Qala, Abi Sufyan berkata, qultu, aku menjawab. Yaqulu, beliau bersabda, u'budullaha, beribadahlah kepada Allah, wahdahu, dengan mengesahkan Allah. Wala tusyriku, dan janganlah kalian menyekutukan bihi, dengan Allah, syai'an, pada suatu. Jadi tugas utama seorang Rasul dalam berdakwah itu adalah mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah. Dengan kata lain, larangan untuk menyekutukan Allah. Hal ini sesuatu yang sangat penting karena pada masa itu ya, umumnya orang itu kalau toh dia percaya kepada Tuhan, itu mereka mempercayai bahwa Tuhan itu banyak. Jadi yang didakwai oleh Rasulullah itu ada orang yang benar-benar tidak percaya adanya Tuhan, disebut dengan istilah orang kafir. Ada juga orang yang mempercayai adanya Tuhan, tapi Tuhan itu enggak satu. Tuhan itu banyak. Itu istilahnya musyrikin. Nah, mengapa mereka bertuhan banyak? Cara mereka berpikir adalah urusan manusia itu banyak. Ya, urusan manusia itu macam-macam. Ada masalah kesehatan, masalah keamanan, masalah kesejahteraan, dan masalah yang lain-lain. Maka mereka juga harus bertuhankan Tuhan yang banyak, supaya semua urusan itu terurus, ada yang menangani. Jadi bayangan mereka tentang Tuhan itu seperti kayak seorang presiden membentuk kabinet. Ini perlu berapa menteri gitu, sesuai dengan urusan yang mereka hadapi. Itu keyakinan mereka. Karena urusannya banyak, maka Tuhannya juga harus banyak. Sehingga nanti Tuhan masing-masing Tuhan itu mengurusi satu urusan gitu. Itu keyakinan orang-orang yang musyrik. Nah, Nabi Muhammad ditugas oleh Allah untuk
mendakwahkan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu, tiada Tuhan yang lainnya. Itu ditolak. Gimana? Urusan kita itu banyak, kalau Tuhan cuma satu nggak cukup, nggak bisa menangani semuanya. Maka kemudian Rasulullah dengan bimbingan Allah memberikan perumpamaan yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Bagaimana? Begini, ya. Kita di hadapan Tuhan itu bagaikan seorang hamba atau budak, sementara Tuhan itu adalah juragan kita. Coba pikirkan, enak mana kalian itu punya Tuhan banyak, perintahnya macam-macam, punya juragan banyak, perintahnya macam-macam, dengan punya juragan satu yang perintahnya cuma satu macam. Nah, ini orang berpikir, ya, menggunakan akal cerdasnya, bahwa kalau kita punya 3 juragan misalnya, di waktu yang sama ternyata 3 juragan itu menyuruh kita 3 perbuatan yang berbeda, itu kita tidak bakalan bisa melakukannya. Juragan yang satu nyuruh kita nyapu, Tuhan yang satu nyuruh kita ngepel, Tuhan yang satu nyuruh kita ke pasar. Itu 3 Tuhan aja udah repot, dan harus bareng mengerjakannya. Ketika kita ke pasar, kita dimarahi sama Tuhan yang nyuruh nyapu. Ketika kita nyapu, dimarahi sama Tuhan yang nyuruh ngepel. Semakin banyak Tuhan, semakin repot. Karena di saat bersamaan harus melaksanakan beberapa tugas. Setiap kali dia melakukan satu tugas akan dimarahi oleh Tuhan-Tuhan yang lainnya. Repot kan? Sementara kalau juragan kita satu, perintahnya cuma satu. Ya, saat ini kamu ke pasar dulu, dilaksanakan. Habis itu nanti kamu terus masak, yang masak enak. Nah, dengan logika semacam inilah kemudian orang mau menerima konsep tauhid, bahwa bertuhan itu cukup satu. Karena kalau Tuhannya satu, perintahnya satu macam, kita mudah untuk mengamalkannya. Tapi kalau Tuhannya lebih dari satu, wah itu repot sekali. Ya, di saat bersamaan kita disuruh bermacam-macam perintah dan harus melaksanakan semua. Kalau dilaksanakan yang satu, yang lainnya marah. Begitu seterusnya. Nah, dengan konsep inilah, maka kemudian orang-orang yang pada mulanya menyekutukan Allah itu jadi menerima konsep tauhid, bahwa Tuhan itu satu tapi menguasai segala sesuatu, segala urusan cukup diserahkan kepada satu Tuhan. Karena Tuhan adalah juragan kita. Nah, kalau kita punya juragan cuma satu, itu lebih mudah, tugas-tugasnya lebih ringan daripada kita punya juragan 3, 4 atau 5. Kita tidak bisa melaksanakan tugas itu. Nah, itu salah satu logika yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang-orang. Maka ketika Rasulullah menyuruh para delegasinya, di antaranya Abu Sufyan, itu intinya mengajak kepada orang yang didakwai itu untuk menyembah kepada Allah dan mengesakannya serta tidak menyekutukannya. Watruku itu yang pertama. Yang kedua, watruku dan tinggalkanlah ma yaqulu abaukum, apa yang diyakini oleh pendahulumu, oleh orang tuamu, oleh leluhurmu, oleh nenek moyangmu. Artinya keyakinan-keyakinan yang berbau musyrik itu harus ditinggalkan. Karena konsep musyrik itu merepotkan, ya, merepotkan. Dari sisi kita sebagai hamba aja udah sangat repot. Belum lagi kalau kemudian nanti apa yang diyakini sebagai Tuhan itu ternyata sesama Tuhan itu terus berantem, ya. Tuhan yang satu berantem sama Tuhan yang kedua, Tuhan kedua berantem sama Tuhan ketiga. Kita bingung mau ikut yang mana. Itu kalau menyekutukan Allah, resikonya seperti itu. Ya, maka enak bertuhankan satu. Ya. Jadi dengan Tuhan yang satu, perintahnya jelas, mudah diamalkan, dan tidak akan terjadi konflik antar Tuhan. Nah, gitu. Nah, tip yang pertama, perintah menyembah Allah dan mengesahkannya serta larangan menyekutukannya. Yang kedua, perintah untuk meninggalkan apa yang telah diyakini oleh nenek moyang, artinya keyakinan-keyakinan yang berbau musyrik. Wa ya'muruna bisolah, dan beliau menyuruh kami untuk sholat. Wasidqi, dan jujur. Ya, di samping ada perintah yang terkait hubungan kita dengan Tuhan,
yaitu beribadah, sholat, juga ada perintah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Apa itu? Jujur. Ya, jujur. Jujur itu mata uang yang laku di mana saja dan sepanjang masa. Ya. Apapun agama seorang, apapun keyakinannya, pasti menganggap kejujuran itu adalah satu kebaikan karena diterima oleh akal sehat. Wal afafi, dan menjaga diri, menjaga kehormatan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak kemuliaan manusia. Kemudian berikutnya lagi adalah wasilati, dan menyambung persaudaraan. Itulah inti ajaran yang pokok, yang mendasar, yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad di awal-awal beliau diangkat oleh Allah sebagai Rasulnya. Maka ketika beliau menyuruh para sahabatnya untuk menjadi delegasi ke luar negeri, ya hal-hal ini yang disampaikan. Ya. Untuk hal-hal yang sifatnya teknik itu menyusul kemudian. Tapi yang pokok masalah keesaan Allah, masalah ketuhanan ini yang perlu diutamakan karena itu menjadi fondasi. Soal nanti tekniknya sholat seperti apa dan seterusnya itu ya menyusul kemudian. Gitu. Ya. Muttafaqun alaih, status hadis ini adalah disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berikutnya hadis yang ke-17. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abi Dzar, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Abi Dzar berkata, qala, telah bersabda sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum, sesungguhnya kalian siapa? Kalian orang-orang yang beriman, itu sataftahuna, akan menaklukkan ardon, sebuah negara, ya, yudkaru, yang disebut fiha, di dalam negara tersebut, apa al-qiratu, kirot itu nama takaran, ya, nama takaran atau nama timbangan. Jadi Rasulullah utusan Allah itu salah satu mukjizatnya, oleh Allah dikasih informasi tentang sesuatu yang belum terjadi, tentang sesuatu yang akan terjadi. Ya. Di apa yang akan terjadi itu terkadang oleh Allah sudah diinfokan kepada Nabi Muhammad. Kok bukan berarti Nabi Muhammad mengetahui sesuatu yang akan datang, tidak. Ya, yang Rasulullah ketahui itu ya apa yang sudah diberikan oleh Allah, tidak semuanya. Ya, tidak semua yang akan terjadi Rasulullah pasti tahu, tidak. Tapi banyak, ya, banyak hal-hal yang belum terjadi. Itu Rasulullah sudah dikasih tahu oleh Allah, kemudian Rasulullah menginformasikan kepada para sahabatnya. Itu kalau terjadi pada seorang Rasul atau Nabi namanya mukjizat. Kalau terjadi pada ulama atau orang soleh namanya karomah. Jadi terkadang sebagian karomah seorang ulama itu mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Kok tahu? Ya karena dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti semuanya tahu, ya. Semua yang katanya tahu semua, tidak. Hanya yang dikasih tahu oleh Allah saja yang mereka tahu. Jadi Rasulullah sudah memberi tahu kepada para kaum muslimin saat itu bahwa kaum muslimin akan menaklukkan sebuah negara, yang di negara itu disebut-sebut yang namanya kirot, takaran. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, ya, kalimatnya sedikit beda. Sataftahuna Misra, kalian akan menaklukkan kota Mesir, yang waktu itu Mesir belum menjadi bagian dari negara Islam. Ya. Jadi kalau di redaksi yang pertama tadi hanya ardon yudkaru fiha kirot, kalau di redaksi yang ini sudah lebih jelas. Kalau yang dimaksud ardon, tanah, bumi, negara, itu adalah negara Mesir. Wahia, dan Mesir itu ardun, satu bagian bumi, yusamma, yang disebut-sebut fiha, di dalam ardun, apal kirotu, kirot. Itu salah satu jenis takaran. Kalau kita mungkin ya semacam literan atau ukuran timbangan. Ya. Fastausu bi ahliha,
Maka jika kalian sudah menguasai kota Mesir, hendaklah kalian selalu berwasiat kepada penduduknya khairon, dengan cara yang baik, ya. Berwasiat kebaikan dengan cara yang baik. Pada waktu itu, ya, Mesir belum jadi bagian dari negara Islam, tapi Rasulullah sudah dikasih tahu oleh Allah, sehingga Rasulullah menyampaikan hal ini kepada para sahabatnya. Karena Rasul itu wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau kalau berbicara itu tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu dari Allah. Mengapa harus berwasiat yang baik dengan cara yang baik? Fa innalahum, maka sungguhnya penduduk Mesir, dimatan ada satu kehormatan, warohiman, dan masih ada hubungan kasih sayang kekerabatan. Ya. Jadi kehormatan satu penduduk negeri yang ditaklukkan itu tetap harus dijaga kehormatannya itu. Ya. Jangan mentang-mentang terus sudah dikuasai akhirnya diperbudak atau diperlakukan seenaknya, itu tidak boleh. Ya, bahasa sekarang mungkin harus tetap menjaga hak asasi manusia. Gitu. Karena tugasnya menyebarkan agama, bukan menaklukkan manusia. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, fa idzaf tataftumuha, dan jika kalian telah mampu menaklukkannya, fa ahsinu, maka berbuat baiklah ila ahliha, kepada penduduknya. Di redaksi yang lain itu adalah kalimatnya iftatahtumuha. Kalau tadi kan fastausu bi ahliha, jadi fa ahsinu ila ahliha. Fa innalahu, maka sungguhnya bagi penduduk Mesir dimatan ada satu kehormatan, warohiman, dan jika diurut-urut itu masih saudara. Nanti di bawah ada penjelasannya. Auqala, atau Nabi bersabda dimatan wasihron, bukan dimatan warohiman tapi dimatan wasihron. Ya, dimatan itu kehormatan, wasihron itu hubungan ini perbesanan atau mertua. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala, telah berkata sebagian ulama, yang dimaksud dengan bahwa penduduk Mesir itu memiliki rohiman, ar-rohimu allati lahum kaunu hajara umi Ismaila minhum. Mengapa penduduk Mesir ini masih dianggap sebagai kerabatnya orang-orang Makkah? Karena ya, Ibu Hajar, yaitu ibunya Nabi Ismail, itu berasal dari Mesir. Jadi dulu itu Hajar itu seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim. Sementara penduduk Mekah itu kan ya hampir semuanya keturunan dari Ismail. Ya, karena paling tidak yang babat, ya, yang babat bumi Bakkah menjadi Makkah itu adalah keluarga Ismail, Ibu Hajar. Ya. Maka orang-orang Mekah itu masih ada hubungan kerabat dengan orang Mesir, karena yang babat, ya, tanah Mekah, yang membuka tanah Mekah itu Ibu Hajar, itu dulunya berasal dari Mesir. Yang dimaksud dengan rohiman. Kemudian wasohru, tadi di hadis juga disebutkan kalimat ada hubungan perbesanan. Maksudnya bagaimana? Kaunu Maryata, adanya seorang wanita namanya Maryah. Maryah itu ummi Ibrahim bin Rasulillah, yaitu ibunya Sayyid Ibrahim, putra Rasulullah. Jadi di antara istri Rasulullah itu ada yang namanya Maryah, Maryatul Qibtiyah, nama lengkapnya itu. Dan Rasulullah punya anak satu dari Maryatul Qibtiyah ini, yaitu namanya Ibrahim. Ada salah satu anak laki-laki Rasulullah yang dinamain dengan Ibrahim, tapi bukan Nabi Ibrahim, dinamai Ibrahim bin Rasulullah, bin Muhammad Rasulullah. Nah, Sayyid Ibrahim ini wafat saat masih kecil, ya, saat masih kecil. Jadi Rasulullah itu walaupun menikahi beberapa wanita, itu yang kemudian
punya keturunan itu hanya dari 2 wanita. Itu dari Ibu Khadijah dan dari Maryah. Yang dari Maryah cuma 1, yaitu Sayyid Ibrahim, itu pun meninggal waktu masih kecil. Sementara yang dari Ibu Khadijah itu ada 6, ya, 4 perempuan, 2 laki-laki. Jadi Maryah ini juga minhum dari Mesir. Jadi pesannya Rasulullah bahwa walaupun nanti kalian sudah menguasai kota Mesir, kalian tetap harus memperlakukan penduduk Mesir dengan sebaik-baiknya. Alasannya pertama, mereka itu punya kehormatan, punya satu nilai yang harus dijaga, karena memang Mesir itu terkenal dari dulunya itu lahir beberapa raja, ya. Kayak Fir'aun itu kan dulunya juga di Mesir. Di satu peradaban yang sudah terkenal melahirkan para bangsawan. Nah, selain itu juga ternyata jika diurut-urut ada hubungan dengan penduduk Mekah, yaitu yang babat, yang membuka kota Mekah yang waktu itu masih dinama Lembah Bakah, itu adalah Ibu Hajar, ibunya Nabi Ismail, itu juga dari Mesir. Terus salah satu istri Rasulullah juga dari Mesir. Nah, itu hadis yang ke-17. Kemudian hadis yang ke-18. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abi Hurairah berkata, lama nazalat, tatkala turun apa hadil ayatu, ayat ini dalam Al-Qur'an, wa angdzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluarga dekatmu. Jadi Rasulullah itu dalam berdakwah Pak dulu itu tidak langsung terang-terangan Pak, ya, langsung terang-terang, tidak langsung terang-terangan. Artinya sembunyi-sembunyi. Ya. Ketika Rasulullah awal-awal diangkat jadi Rasul, ditugaskan oleh Allah untuk mendakwahkan risalah tauhid, itu Rasulullah berdakwahnya dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia, yaitu mengumpulkan sanak saudaranya dulu, dari kerabat dekatnya dulu. Setelah berjalan sekian tahun, baru kemudian nanti turun ayat lagi, fasta bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Itu baru Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Jadi cara dakwahnya tidak langsung terang-terangan, tapi sembunyi-sembunyi atau rahasia, yaitu mendekati orang-orang yang masih ada hubungan kerabat. Da'a mengajak sapa Rasulullah SAW Quraisyan pada suku Quraisy. Fajtama'u, maka berkumpullah. Fa'amma, maka Rasulullah menasihati secara umum, wa khassa, dan memberikan pesan secara khusus. Jadi Rasulullah mengumpulkan bangsa Quraisy, karena kalau Quraisy ini semuanya kerabat Rasulullah. Ya, Rasulullah itu sukunya suku Quraisy. Di antara suku yang ada, suku Quraisy ini suku yang paling terhormat. Ya, suku yang paling terhormat, kaum bangsawan. Salah satu keistimewaannya Pak, suku Quraisy itu tidak pernah ada yang selingkuh, ya, tidak pernah ada yang selingkuh. Makanya dulu pernah saya sampaikan, ya, bahwa nasabnya Rasulullah itu diurut sejak Rasulullah putra Abdullah. Semua orang tuanya Rasulullah sampai ke Nabi Adam itu selalu melalui proses pernikahan yang sah pada masanya, ya, yang sah pada masanya. Jadi Sayyid Abdullah menikah dengan Ibu Aminah itu juga melalui pernikahan yang sah. Terus orang tuanya Abdul Muthalib dengan istrinya juga pernikahan yang sah. Terus orang tuanya lagi begitu, seterusnya. Dan itu dalam rangka menjaga kemuliaan Nabi Muhammad, lahir dari orang-orang yang suci, ya, yang semuanya melalui proses pernikahan yang sah. Gitu. Kalau nasab kita wallahu a'lam, ya. Kalau nasab kita wallahu a'lam, ya mungkin bapak kita melalui pernikahan, kakek nenek kita melalui pernikahan, tapi kakeknya kakek atau kakeknya kakek kita tidak tahu. Yang jelas salah satu keistimewaan suku Quraisy itu bahwa mereka itu tidak ada yang selingkuh, semuanya itu selalu melalui proses pernikahan yang sah. Maka suku yang paling terhormat melahirkan orang-orang
para bangsawan yang sangat disegani dan juga termasuk Rasulullah itu. Jadi Rasulullah mengumpulkan suku Quraisy, kemudian memberikan pesan-pesan secara umum dan secara khusus. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai Bani Ka'ab keturunan Ka'ab bin Lu'ay, angkidu, selamatkanlah diri kalian, anfusakum, diri kalian, minan nari, dari neraka. Ya Bani Murrah, Murrah bin Ka'ab, wahai Bani Murrah bin Ka'ab, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar, ya, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Hashim, ya Bani Hashim ini paling dekat dengan Rasulullah, ini paling dekat. Nah, Hashim ini orang tuanya Abdul Muthalib, paling dekat. Kalau yang tadi itu ya masih saudaranya, masih kerabatnya tapi jauh. Angkidu, selamatkanlah anfusakum, diri kalian, minan nari, dari neraka. Ya, setelah itu baru ya Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Abdul Muthalib, angkidu, selamatkan anfusakum, diri kalian, minan nari, dari neraka. Ini pesan-pesan Rasulullah ketika mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ini semuanya yang disebutkan Rasulullah tadi itu adalah kerabat, ya, kerabat karena itu satu nasab. Nah, baru berikutnya secara khusus ini. Setelah menyebut tadi itu kan menyebut suku, ya. Kalau suku itu anggotanya kan banyak. Ya. Baru berikutnya secara khusus, ya Fatimah tuh, wahai Fatimah. Fatimah ini putri Rasulullah. Angkidhi, selamatkanlah nafsaki, diri kalian, minan nari, dari neraka. Fa ini, maka sungguhnya aku ya Rasulullah, bapakmu, la amliku, tidak menguasai, lakum, untuk kalian, minallahi, dari Allah, sayan, sedikit pun. Ghaira anna lakum, selain sesungguhnya kalian, rohiman, adalah ada hubungan kekerabatan. Sa'abduluha, yang aku berusaha untuk menyambungnya, bibalaliha, dengan sambungannya. Rawahu Muslim. Jadi isi pesan Rasulullah ini bahwa ketika Allah menugaskan Nabi Muhammad untuk berdakwah, Rasulullah mendakwai keluarga dekatnya, kerabatnya, ya, yang masih ada hubungan nasab. Setelah mereka semua berkumpul, kemudian Rasulullah berpesan kepada mereka untuk masing-masing berupaya menyelamatkan dirinya dari neraka. Caranya bagaimana? Ya dengan beriman kepada Allah, ya. Dengan beriman kepada Allah, kemudian setelah iman kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu cara menyelamatkan diri dari neraka. Setelah pesan secara umum kepada masing-masing kabilah, masing-masing suku, Rasulullah berpesan secara khusus kepada anaknya sendiri. Ya, anaknya sendiri pun Rasulullah berpesan, jagalah dirimu, selamatkan dirimu dari neraka. Aku tidak bisa membuat kamu masuk surga. Artinya begitu. Aku dengan kalian itu hubunganku hanya hubungan kekerabatan, hubungan nasab tadi itu. Tetapi kalau kemudian kalian tidak beriman, walaupun kamu anakku, aku juga nggak bisa menyelamatkanmu. Maksudnya gitu. Jadi syarat untuk bisa selamat dari neraka itu pertama harus beriman. Ya, syaratnya harus beriman. Walaupun anak Nabi, anak Rasul, kalau tidak beriman, nabinya dan rasulnya itu tidak bisa menyelamatkan anaknya sendiri. Ini sama dengan yang terjadi pada keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di Nabi Nuh juga begitu kan. Salah satu anaknya yang bernama Kan'an itu tidak selamat. Padahal bapaknya seorang rasul. Bahkan bukan rasul biasa, Pak. Rasul papan atas karena juga termasuk ulul azmi. Tapi kalau tidak beriman, ya tetap tidak bisa menyelamatkan. Jadi seseorang bisa selamat dari neraka itu syaratnya harus beriman. Walaupun anaknya sendiri, bapaknya kiai, bapaknya ustadz, anaknya kalau tidak beriman tidak bisa nyelamatin anaknya. Ya, jangankan cuma anak kiai, anak ustadz, anak nabi. Dan bukan nabi sembarangan ini, Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu sudah nabi yang paling mulia kan. Itu saja pesan kepada anaknya ya, supaya anaknya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari
neraka. Gimana caranya? Dengan beriman kepada Allah. Nah, kalau misalkan anaknya Nabi Muhammad itu misalkan ada yang tidak beriman, Nabi Muhammad nggak bisa menyelamatkan. Jadi kerabat-kerabat tadi itu semuanya dinasihati agar mereka menyelamatkan diri mereka masing-masing dengan cara beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, baru Nabi bisa memberi syafaat, ya, bisa memberikan pertolongan. Tapi syaratnya kalau sudah beriman. Kalau tidak beriman, walaupun pamannya, walaupun pakdenya, walaupun kakeknya, walaupun keponakannya, bahkan walaupun anaknya sendiri, kalau tidak beriman ya tidak bisa menyelamatkan. Ya, jadi syafaat Rasulullah itu ya untuk mereka yang beriman. Maka sampai putrinya sendiri aja dinasihati agar menyelamatkan diri. Ya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berikutnya lagi. Wa an Abi Abdillah bin Amr bin As, dan diriwayatkan dari Abi Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, Abi Abdillah berkata, sami itu aku mendengar Rasulullah SAW jiharon, secara terang-terangan, ghaira sirin, tidak rahasia. Di Abi Abdillah bin Amr bin As meriwayatkan bahwa dia benar-benar mendengar Rasulullah bersabda dengan terang-terangan. Ya, artinya itu tidak dirahasiakan, tidak disembunyikan. Fayaqulu, beliau bersabda, beliau Rasulullah, inna ala abi fulan, sesungguhnya keluarga abi fulan, laisu, tidaklah mereka bi auliyai, melindungku. Wa inna ma waliyallahu, adapun yang melindungi aku adalah Allah. Wa sholihul mu'minin, dan orang solehnya orang-orang yang beriman. Walakin lahum, tetapi bagi mereka rohimun, ada hubungan tadi itu, hubungan kerabat, ya, hubungan nasab. Abulluha bibalaliha, yang aku berusaha untuk menjaganya. Jadi sekali lagi, Rasulullah akan bisa memberi syafaat kepada umatnya, kepada kerabatnya, kepada keluarganya, itu tetap dengan syarat mereka harus beriman, ya, harus beriman. Kalau tidak beriman, tidak bisa melindungi, nggak bisa menyelamatkan, nggak bisa, walaupun masih keluarga dekat, masih kerabat, bahkan walaupun anaknya sendiri. Jadi hendaknya masing-masing orang itu punya amal soleh sendiri-sendiri. Di samping syarat utamanya harus beriman. Jadi walaupun bapak kita, walaupun ibu kita, kalau tidak beriman kita tidak bisa menyelamatkannya, Pak. Doa kita tidak bisa diterima oleh Allah. Ya. Jadi seandainya kita punya orang tua tidak beriman, artinya mati dalam kondisi belum masuk Islam, ya kita tidak bisa mendoakan. Kalau toh mendoakan pun juga tidak akan diterima. Kenapa? Karena tadi syarat utamanya tidak terpenuhi. Ya, syarat utama tidak terpenuhi, yaitu mereka tidak beriman. Atau sebaliknya, orang tuanya beriman tapi anaknya tidak beriman. Itu juga putus hubungannya. Ya, hubungan di akhirat ya. Kalau hubungan di dunia sih masih nyambung, tapi hubungan di akhirat putus. Sebaliknya, walaupun orang lain, walaupun kita tidak kenal, tapi kok dia beriman, kita doakan, itu sampai, ya, karena satu jalur, sama-sama beriman, walaupun kita tidak kenal, ya, tapi kalau mereka beriman kita doakan bisa nyampe. Walaupun keluarga sendiri kalau tidak beriman tidak bisa nyampe. Nah. Satu lagi, wa'an Abi Ayyub, dan diriwayatkan dari Abi Ayyub. Abi Ayyub nama panggilan namanya Khalid bin Zaid al-Ansori. Khalid anaknya Zaid, termasuk keluarga Ansor dari Madinah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ana rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, qala berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni, beri kabar kepadaku, bi amalin, dengan satu amalan, yudkhiluni, yang bisa memasukkanku al jannata, ke surga. Di Abi Ayyub meriwayatkan ada seorang laki-laki menemui Rasulullah, bertanya, ya Rasul, beri kabar kepadaku, ajarin kepada aku dengan satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga.
Faqala Nabi, kemudian Nabi bersabda, ta'budullaha, beribadahlah kepada Allah, wala tusriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Yang paling utama itu, Pak, ya. Paling utama ya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah ini. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, kalian mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, kemudian kalian membayar zakat. Wa tasilur rahimi, dan kalian menyambung persaudaraan, menyambung kasih sayang. Muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya juga kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang muliakan, dari beberapa hadis yang kita baca tadi, jadi silaturahim itu menempati urutan kedua atau setidaknya ketiga, ya. Ketiga, di iman kepada Allah, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya, kemudian berbakti kepada orang tua, baru yang ketiga adalah menyambung kasih sayang. Maka ini bagian terpenting dari ajaran Islam, maka kita harus selalu menjaganya dan melestarikannya. Dimulai dari keluarga dekat kita, ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan lupa untuk dikenalkan dengan saudara-saudaranya, dengan pamannya, dengan bibinya, dengan kakeknya, baik kakek dari bapak maupun kakek dari ibu, tolong itu betul-betul diajarkan, dikenalkan. Karena di kota ini orang masing-masing alasan sibuk, kadang-kadang anaknya sendiri tidak kenal dengan pamannya, tidak kenal dengan bibinya, tidak kenal dengan anak pamannya. Ini sangat disayangkan, padahal itu bagian dari ajaran Islam. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.